Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'batu tasi'ata asyrata. Cabang iman yang ke-19 yaitu ta'zimul Qur'an, mengagung-agungkan Qur'an. Wahtiramuhu dan menghormati Al-Qur'an. Caranya gimana? Famin dalika an yaqra'ahu wa huwa ala taharah. Di antara bentuk-bentuk menghormati Quran, hendaknya orang membaca Al-Quran itu dia dalam keadaan suci. Yang kedua, wa alla yamassahu illa tahiran. Hendaknya seseorang tidak memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, punya wudu dan tidak najis. Wa an yastaka wa yatakhallala 'inda iradati qiraatih, dan hendaknya bersiwak terlebih dulu, mensela-selai gigi, tusuk gigi ben ora ono apa selilite ketika hendak membaca Al-Quran. Wa an yastawiya, hendaknya sempurna diqiraati untuk membaca Quran qaidan sempurna dalam keadaan duduk. Duduk sing enak, duduk sempurna. In kana fi ghairi sholatin, jika orang yang baca itu di luar sholat. Wala yakuna muttaqian, dan hendaknya membaca Quran tidak sambil bersandar. Wa an yalbasa siyabat tajammul, baca Quran hendaknya memakai baju yang bagus-bagus. Li'annahu munajin, karena orang yang baca Quran itu lagi munajat, matur beraudiensi Rabbahu kepada Allah Tuhannya. Wa an yastaqbilal qiblata liqiraatihi, dan hendaknya menghadap kiblat untuk membaca Al-Quran. Wa an yatamadmadha kullama tanakha'a, dan hendaknya berkumur terlebih dulu setiap kali mengeluarkan dahak, ngeriak. Wa an yumsika 'anil qiraa'ah, dan hendaknya menahan bacaan, berhenti membaca. Idza tasa'aba, jika sedang menguap, kelangkepan. Wa an yaqra'ahu 'ala tu'adatin, hendaknya membaca Quran dengan tenang. Wa tartilin, dan tartil. Wa an yu'addiya likulli harfin haqqahu, dan hendaknya memberikan hak setiap huruf, minal ada, dari cara membacanya. Artinya setiap huruf dibaca sebenar-benarnya. Wa alla yatrukas sahifata mansuratan, hendaknya tidak membiarkan lembaran-lembaran Al-Quran terbuka. Idza wada'aha, jika orang menaruh mushaf. Wa alla yad'a fawqahu syai'an minal kutub, dan hendaknya tidak menaruh apapun kitab-kitab lain fawqahu, di atas mushaf Al-Quran. Hatta yakuna, sehingga jadinya Quran itu abadan, selama-lamanya, alian, tetap di atas, ala sairil kutub, di atas kitab-kitab yang lain. Wa an yad'ahu fi khujrihi, dan hendaknya orang menaruh Al-Quran di pangkuannya kalau enggak ada meja kecil. Idza qara'ahu, jika sedang membaca Al-Quran. Au ala syai'in baina yadayhi, atau menaruh Al-Quran di atas barang yang ada di depannya, di atas meja, di atas dampar.
wala yad'ahu bil ardi, hendaknya tidak menaruh Al-Qur'an di lantai, wa alla yamhuwahu minal lauhi bil buzaqi, hendaknya tidak menghapus tulisan Quran dari papan dengan ludah. Dulu nulis Quran pakai sabak, setelah hafal dibusek. Buseknya jangan pakai ludah. Bal akan tetapi yaghsilahu, hendaklah membasuhnya bil ma'i dengan air. Wa alla yattakhidhas sahifata idza baliyat, hendaknya tidak mengambil, tidak merobek satu lembar ketika lembaran itu rusak, watarosat punah. Kenapa? Wiqayatan lil kutub, guna menjaga kitab-kitab, supaya biar tetap kandil di mushaf. Kecuali begini, menyobek itu akan diganti dengan lembaran yang baru, yang lengkap tulisannya. Nah nanti perkara sobekan-sobekannya diurus belakang. Ya, kalau tidak akan memperbaiki dulu, jangan dirobek malah murat-marit. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna dzalika jafa'un azim. Sungguh merobek itu adalah jafa, perlakuan kasar, azimun yang sangat besar. Walakin tetapi yamhu, hendaklah menghapus hal lembaran tadi kalau mungkin bil ma'i dengan air. Lagi memuliakan Quran itu gimana? Wa alla yaqra'ah, hendaklah orang tidak membaca Quran fil aswaqi, di tengah-tengah pasar, di keramaian. Wala tidak pula fi mawatinil laghati, di tempat-tempat keramaian. Walagwi, tempat main-main. Nang karaokean baca Quran. Wah, iye karepe ngundang sakita baca Quran. Wah, gaya tambah menghina Al-Quran. Wa majma'is sufaha, dan tidak membaca Quran di tempat berkumpulnya orang-orang bodoh, orang-orang pekok. Wa alla yasubah, hendaknya orang, mbak kok meski telat? Apa sih mbak? Kok istiqomah telat? Kok enggak izin? Wa alla yasubah, hendaknya tidak ngesok nih, tidak menuangkan husalatau, air basuhan Quran, ala kunasatin, di sampah. Misalnya orang ini mandi di bak untuk tombo. Jadi air di bak itu air Quran. Orang khataman Quran ditiupkan di situ semua, terus dipakai mandi. Sisanya itu jangan dibuat di sampah. Kalaupun buat mungkin taruh di sumur, atau dicemplungi jeding, atau dibuat neng kali gede gitu ya, bercampur dengan air suci. Ojo dibuat neng sampah apa mana neng sapi teng. Idza salah, ketika orang mandi, bi kitabati, dengan tulisan Quran, mustasfian, untuk mengharap kesembuhan, min saqamin, dari penyakit, wala jangan pula menuangkan ngesokne fi maudhi'in najasatin, di tempat najis, wala jangan pula membuang air basuhan tadi ala maudhi'in, di tempat yutau, yang bakal diinjak-injak. Ojo ning dalan, ojo ning gang-gang, karena diinjak-injak orang lewat. Walakin tetapi ala nahiyatin, buanglah air itu di pojok, minal ardi, tanah, fi bukatin, di petak tanah, yang pekarangan, layatau, yang tidak menginjak-injak, habukah itu, annasu, manusia. Au yahfiro, atau hendaknya orang menggali, hafirotan, galian, fi maudhi'in thahir, di tempat yang suci kayak sumur,
hatta yasubba hingga orang menuangkan min jasadi dari tubuhnya sehabis dipakai mandi air suwuan itu fitil kal hafirah di lubang tersebut. Sema kemudian yuksibuha menutup kalian itu dibruk au fi nahrin kabir atau dituangkan di sungai yang besar, yakhtalitu akan bercampur bimai dengan air sungai, fajri kemudian mengalir bersama air sungai. Wa an yusamiyah hendaklah membaca bismillah, Allah menyebut nama Allah, ala kulli nafasin atas setiap nafas, idza katabahu jika orang menulis Al-Qur'an. Orang menulis Al-Quran apalagi untuk obat itu setiap satu nafas Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali nafas sekali Bismillah. Aw syaribahu atau ketika orang meminum tulisan Quran. Wa yu'zim hendaklah memantapkan niat fi dzalika dalam hal mohon kesembuhan itu. Kenapa perlu niat dengan mantap? Fa innallaha sungguhlah Allah yu'ti akan memberi seseorang ala qadri niyatihi sesuai dengan kadar niatnya. Wa syu'batul 'ishrun cabang iman yang ke-20 adalah at-taharatu bersuci. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati, jika kalian hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum maka basuhlah wajahmu, wudu maksudnya, wa aydiyakum dan tangan-tanganmu, ilal marafiqi sampai siku, wamsahu usaplah olehmu, biru'usikum kepalamu, wa arjulakum basuhlah kakimu, ilal ka'bain sampai mata kaki, wa in kuntum junuban jika kalian lagi jinabat berhadas besar, fattaharu maka bersucilah mandi, namanya mandi jinabat. Kalau enggak mungkin pakai air, wa in kuntum jika kalian adalah mardha orang-orang lagi sakit, aw ala safarin atau sedang pergi jauh, perjalanan jauh, aw jaa ahadum minkum atau baru datang seorang dari kamu, minal ghaid dari toilet, dari WC, buang air, aula mastumun nisa, telat mana itu mbak? Atau kalian baru menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu bertayamumlah kalian semua, sa'idan thayyiban dengan debu yang suci, famsahu lalu usaplah olehmu, biwujuhikum wajah-wajahmu, wa aidikum dan tangan-tanganmu, minhu dari sebagian debu yang suci itu. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru bersuci wudu adalah syatrul iman, separuh iman. Summa qala kemudian berucap As-Suhaimi, Imam As-Suhaimi, at-tuhuru membacanya bidhammit ta dengan mendhamah ta, ay maksudnya al-wudu'udz zahiri wal batini, wudu yang lahiriah dan batiniyah, nilainya nisful iman, separuh iman, bi'tibari thawab dengan menghitung pahalanya. Qala Hatim berucap Hatim kepada Asim bin Yusuf, idza hadara waktu salati tawadda wudu'aini, wahai Asim, jika hadir waktu salat
maka wudulah kamu dengan dua macam wudu. Wudu'an zahiran wa wudu'an batinan. Wudu secara zahir dan wudu secara batin. Qala Asim kaifa dzalika? Asim bertanya bagaimana wudu lahir batin? Qala dawuh si Hatim, amma wudu zahir fata'lam. Adapun wudu secara zahir Anda sudah tahu. Wa amma wudu'ul batin, sedangkan wudu batin adalah fattaubatu bertaubat, wan nadamatu menyesali dosa, wa tarakul ghilli dan meninggalkan rasa dendam, wal ghisyi meninggalkan ghisun menipu, wasyaki meninggalkan syak ragu terhadap Allah, wal kibri meninggalkan kesombongan, wa tarku hubbid dunya meninggalkan watarki hubbid dunya meninggalkan gila dunia, wasana il khalqi meninggalkan pujian kepada meninggalkan dipuji-puji makhluk, enggak usah seneng-seneng dipuji, wariyasati meninggalkan gila jabatan. Itu semua namanya wudu batin. Intaha. Wa qaulu nazim, ucapan nazim tuqsamu membacanya bi dhammil mim, wa huwa lafadz tuqsamu itu bi idmaril mubtada dengan menyimpan mubtada, total mubtada khabar fi mahali jazmin mahal jazm, jawabul amri menjadi jawab fi'il amar, wa takdiru takdirnya kalau lengkap fa anta tuqsamu, fa anta maka engkau tuqsamu bakal dijaga minal balak dari musibah, asal mau menjaga kesucian. Fa inna taharata karena sesungguhnya bersuci itu tamna'u bisa mencegah dari keadanya balak, kama ruya sebagaimana diriwayatkan an ba'dihim dari sebagian ulama. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, innal wudu as-salih, sungguh wudu yang benar itu yatrudu bisa mengusir angka dari kamu, mengusir asyaitana syaitan. Qala an-nazim sallis salata wa zakki ma laka summa sum wa'kuf wa hujja wa jahidan nafatukramu. Salli salatlah kamu as-salata dengan benar-benar salat, wa zakki zakatkan olehmu malaka hartamu zakat mal, summa sum kemudian berpuasalah kamu puasa Ramadan, waquf dan iktikaflah kamu khususnya malam-malam akhir 10 malam, wa hujja berhajilah kamu, wa jahidan dan benar-benar jihadlah kamu. Kalau itu semua Anda lakukan, fatukramu ay fa'anta tukramu, maka Anda akan dimuliakan dunia akhirat. Dzakaron nazimu fi hadzal baiti sitta syu'abin, dalam bait ini nazim menyebut 6 cabang iman. Fayuqalu didawuhake ala nasaqima sesuai dengan urut bilangan taqaddama yang telah lewat. Wasyu'batul hadiyatu wal ishrun, cabang yang ke-21 adalah ityanus salawatil khamsi, menunaikan solat-solat 5 waktu, fi awqatiha tepat pada waktu-waktunya, kamilatan dengan sempurna syarat rukun kesunatannya. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamul imani utawi tanda iman adalah as-salatu salat. Faman barang siapa farragha benar-benar meluangkan qalbahu hatinya laha untuk salat, wa hafadha benar-benar memelihara alaiha salat 5 waktu, bi hududiyah dengan batas-batasnya syarat rukunnya, fahuwa mukmin maka orang itu benar-benar
mukmin. Wasu'ila ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an alamatil mukmin, tentang apa tanda orang mukmin, wal munafik, tanda orang munafik. Faqala Nabi bersabda, innal mu'min himmatuhu fis salat wassiyam wal ibadah. Orang mukmin itu semangatnya, obsesinya dalam hal salat, poso, ibadah. Wal munafiku sedangkan orang munafik himmatuhu semangatnya fit ta'ami dalam hal makan, wasyarabi minum, kal bahimati kayak binatang. Al-Fatihah.